Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Rut bab 1 ayat 16-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama Perang Revolusi, seorang perwira muda dalam ketentaraan Inggris sebelum berlayar bersama resimennya bertunangan dengan seorang wanita. Tapi dalam salah satu pertempuran, perwira itu terluka parah dan kehilangan sebuah kaki. Oleh karena itu, ia menulis surat kepada calon istrinya untuk memberitahu keadaannya. Surat balasannya pun tiba. Dengan harap-harap cemas, ia membukanya. Sebenarnya perwira tersebut sangat takut mendengar respon dari tunangannya itu. Ia berpikir, pasti kekasihnya tidak akan mau lagi melanjutkan hubungan mereka. Namun dalam surat itu, si wanita menyangkali semua pemikiran tentang menolak meneruskan pertunangannya itu karena apa yang telah terjadi pada calon pengantinnya dalam pertempuran. Ia berkata bahwa ia bersedia menikah dengannya bila ada cukup tubuh untuk memuat jiwanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah kesetiaan ini mirip dengan kisah antara Rut dengan mertuanya Naomi. Rut bersedia mengikuti Naomi bukan pada saat ia punya segala-galanya atau berada di posisi puncak. Sebaliknya, ia tetap setia mengikuti wanita tersebut saat dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya anak dan tidak punya harta benda. Kalau direnungkan, bisakah kita bersikap seperti itu? Kebanyakan kita bisa setia mendampingi pasangan, ingin terus bekerja di perusahaan, bahkan mau berjalan dengan Allah saat keadaan baik-baik saja. Namun ketika orang yang kita kasihi kehilangan pekerjaan, perusahaan kita terlilit hutang, bahkan Tuhan sendiri nampaknya diam, sikap kita cenderung berubah. Kesetiaan memang kadang-kadang terlihat seperti hal yang bodoh. Sudah tahu tidak bisa diharapkan, tapi masih berharap. Sudah tahu tidak diberkati, tapi tetap mengasihi. Pikir kebanyakan orang. Namun sebenarnya situasi ini adalah penguji apakah kita mengikuti seseorang dan Tuhan hanya karena sesuatu ataukah benar-benar tulus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah siapa diri kita sebenarnya bukan terlihat pada saat hari-hari kita penuh bunga, namun tampak saat kita dipenuhi air mata. Bisakah kita setia? Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk setia dalam segala hal, seperti Engkau setia menerima aku apa adanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.